latar belakang tentang dimsum Alula ini tercipta? Jadi dimsum Alula ini sih sebenarnya Alula dimsum itu diambil dari nama tengah anak kedua saya sih. Gitu. Jadi ya mungkin rasa sayang saya ke anak saya, jadi setiap penyajian di Alula dimsum itu ya sama sih, saya pasti dengan rasa sayang juga lah gitu istilahnya. Nah, untuk produksinya itu apakah udah menggunakan teknologi atau masih rumahan gitu? Kita masih manual sih untuk produksi. Kita manual, cetak secara manual, kita bungkus lalu siap jual. Tapi kita tiap hari produksi sehingga dimsum yang kita jual itu tuh tetap fresh gitu. Oh ya. Terus untuk outletnya juga baru di sini atau udah ada di daerah lain? Kebetulan outletnya baru di sini. Berjalan kita udah hampir mau 5 bulan. Ya doain aja lah supaya Alula bisa buka cabang. Amin amin amin. Kalau untuk penjualannya, metodenya apakah di sini aja atau ada di mana juga? Untuk penjualan kita ada online, offline. Cuman kalau untuk dine-in kita masih terbatas ya tempat ya. Jadi mungkin kebanyakan di take away gitu kalau yang beli. Tapi online kita juga ada di platform kayak GoFood, ShopeeFood, nggak apa-apa ini sebut mereknya. Iya, GoFood ada di ShopeeFood, ada di GrabFood juga. Tapi kita juga bisa pesan antar juga sih, rata-rata customer kita WA gitu, WA ke admin kita pesan, nanti mereka juga pesan untuk pengirimannya gitu, pengiriman instan. Untuk produknya Pak ada apa aja ya di dimsum Alula ini? Alula ya, jadi kita punya produk unggulan ya. Kalau mungkin dimsum mentai itu udah lumrah ya, semua juga banyak lah pedagang-pedagang dimsum yang punya dimsum mentai. Tapi kita punya produk unggulan, kita ada punya kuah creamy. Jadi kita punya dimsum kuah keju creamy. Lalu kita ada dimsum goreng, kita punya dimsum bakar. Dimsum bakarnya ada dimsum bakar original, saus black pepper, sama bolognese. Kita juga punya dimsum bakar saus mentai. Oke, jadi kebetulan kalau dimsum kita kan unggulannya fresh and delicious ya. Jadi kita otomatis bahan juga kita harus fresh. Nah kebetulan kita juga kerjasama dengan PT Ayam Potong. Nah dimana dia selalu dikirim fresh gitu ya. Dan dia udah berlabel halal. Nah kebetulan di kita juga Alula dimsum kita udah berlabel halal sih. Gitu, alhamdulillahnya tuh. Jadi aman dipastikan. Kalau yang untuk produksi apakah ada SOP-nya? Ada. Kita punya standar untuk produksi itu kita dimana nanti setiap harinya yang pasti kita harus higienis, steril, dimana nanti kita harus cuci tangan dulu. Lalu ketika produksi ya yang namanya produksi manual itu kan kita pasti harus menggunakan sarung tangan gitu. Jadi tingkat kukus gitu ya, nanti dari pendinginan dimsumnya pun kita akan perhatikan karena kan yang namanya setelah dikukus dimsumnya itu panas, itu akan beresiko kalau misalkan dia kedap udara, beresiko akan menjadi basi, mungkin akan menjadi bau. Nah kita akan jaga-jaga di suhu-suhu tertentu. Menunggu lagi tadi yang sebelumnya terkait strategi penjualan. Penjualannya kan ada juga di online. Ya pastinya macam-macam ya. Kalau konsumen yang datang itu kan ada banyak maunya lah gitu ya. Tapi kalau misalkan ada keluhan, misalkan di mana itu produk kita yang rusak, pasti kita akan 100% ganti ya dengan bebas biaya. Tapi kalau misalkan keluhannya misalkan dari kayak misalkan ada kekurangan misalkan tuh atau kekurangan dari bahan mungkin ya, misalkan dari isian lah gitu ya, dari isian pernah ada kasus kurang isian ya, pasti kita akan konfirmasi ke konsumennya, kita akan lengkapi lagi gitu. Yang pastinya kita bakal 100% untuk bertanggung jawab lah kalau ada keluhan-keluhan.
karyawan untuk trainingnya gimana ya? Kalau training sih kita pastinya kalau misalkan di produksi nanti kita ajarin dulu cara yang tadi SOP di produksi, lalu tata cara untuk apa ya, cetak dimsumnya lah gitu ya. Untuk cetak dimsumnya kita akan training, tapi selebihnya kalau misalkan mereka sudah terbiasa, kita biasanya melakukan briefing mungkin nanti kita sama tim kita selalu koordinasi misalkan apa ada yang kurang kan di produksi atau misalkan di penjualan. Kalau di penjualan kita biasanya nekaninnya di strategi untuk pelayanan ya, gitu ya, SOP di pelayanan, misalkan bagaimana cara yang tadi menanggapi keluhan pelanggan misalkan tuh, lalu gimana nanti personel tersebut tuh bisa melayani konsumen dengan baik gitu. Lalu untuk produksi perharinya biasanya dimsum tuh memproduksi berapa biji sampai berapa buah? Boleh. Kalau untuk biji sih kita variatif ya, kita hitungnya kiloan ayam sih gitu. Jadi kita biasanya produksi satu hari itu bisa kisaran 5 sampai 10 kilo gitu. Jadi nanti berapapun hasilnya, karena kita kan dibagi-bagi ya, kita ada yang produk dimsum kukus, kita ada dimsum goreng juga. Nah dari kiloan tersebut kita bagi-bagi gitu. Baik Pak, untuk promosi yang dilakukan oleh dimsum Alula ini seperti apa aja ya? Oke, jadi kalau di promosi ya, selain kita nyiptain produk-produk inovatif, kita juga biasanya bikin promo-promo kayak misalkan kemarin nih contohnya ya, kita ada spesial di guru nih. Nah biasanya kita ada bundling untuk paketan produk tersendiri, lalu kita biasanya ngasih koper sama lilin gitu, biar nanti konsumen yang ke guru-gurunya tuh bisa senang juga lah gitu ya, dikasih kan rata-rata sekarang bosan ya sama cake, sekarang rata-ratanya dimsum nih. Lalu kita juga untuk ulang tahun biasanya kita ada dimsum birthday juga. Nah di mana itu nanti ada keju starter misalkan tuh dengan topper, dengan lilin gitu sih, kita strategi promosi seperti itu. Terus untuk strategi kira-kira akan memperluas dimsum ini lebih banyak lagi ya apa? Oke. Nah, kebetulan memang sih tantangan ke depan itu banyak ya, karena makin banyak juga yang jualan dimsum. Ya kompetitornya banyak gitu ya, tapi kita terus-terusan akan inovasi di menu mungkin ya. Lalu kita karena balik lagi tadi, kita dari nol ya untuk production, karena kita tidak beli bahan jadi, makanya kita akan bersaing secara harga aja sih gitu. Mungkin yang penting murah tapi banyak dan enak lah pastinya gitu. Nah untuk inovasi produk Alula Dimsum ini ada apa aja ya kalau boleh tahu? Nah untuk sekarang nih kita punya inovasi. Nah rata-rata kita bukan punya dimsum aja nih, kita kan selain dimsum goreng kita juga ada ubi goreng keju lumer, dimana kita pakai ubi ungu dengan pastinya ubi pilihan ya. Nah karena tapi memang sih saat ini tuh ubi ungu memang agak jarang gitu ya, cuman kita tetap berusaha untuk cari yang terbaik. Nah nanti kita biasa untuk penyajiannya itu dibalut kulit tangki, sama di dalamnya itu ada keju lumer gitu. Nah mungkin itu inovasi-inovasi dari kita, mungkin nggak banyak juga yang dimsum-dimsum di luar sana yang punya produk ubi goreng keju lumer. Jadi pilihannya itu ada ingredientsnya Ya selain itu juga kita punya dimsum bakar. Yang tadi disampaikan dimsum bakar, ada dimsum bakar black pepper, ada bolognese yang original, lalu ada juga dimsum yang bakar yang dimentai gitu. Nah mungkin itu juga bentuk inovasi dari kita. Oke, udah cukup. cukup ya. Oke. Dari kelompok dua dari kewirausahaan mungkin ya, terima kasih juga atas waktunya. Siap. Sudah bisa dari kita. Ya, Mungkin cukup sekian observasi dan wawancara